Senja di Keraton Majapahit. Matahari merayap turun di ufuk barat. Sinarnya yang keemasan menembus celah dinding bata merah Keraton Majapahit di Trowulan. Burung-burung jalak yang sejak pagi berkicau di taman keraton kini terbang kembali ke peraduan, seolah turut menyaksikan senja terakhir yang agung di tanah para raja. Hening menebal. Hanya langkah para prajurit jaga yang terdengar lirih di halaman luas. Keraton itu, yang selama berabad-abad menjadi lambang kejayaan, kini diliputi kabut ketidakpastian. Di Serambi Agung, Raja Brawijaya V duduk dengan mata menatap jauh ke arah matahari yang tenggelam. Wajahnya menua, garis-garis keriput tampak jelas di keningnya. Sorot matanya bukan lagi mata seorang penguasa perkasa, melainkan seorang manusia yang dihantui kegelisahan. Ia tahu, zaman berubah, dan bersama perubahan itu, Majapahit perlahan kehilangan genggamannya atas Nusantara. Di sampingnya berdiri Sabdo Palon, penasihat spiritual yang selama ini setia mendampingi. Jubahnya berwarna putih kusam, matanya tajam penuh rahasia, suaranya berat dan dalam seperti suara bumi. Ia tidak pernah sekadar berkata. Setiap ucapannya seakan mengandung sabda leluhur yang tak dapat ditolak. Di belakang Sabdo Palon, hadir pula Naya Genggong, sahabat setianya. Naya lebih sederhana, ia membawa kendang kecil tergantung di pinggangnya, simbol bahwa ia adalah penghibur rakyat, juru pelipur lara, dan juga penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib lewat lantunan tembang dan kidung. Duh, Gusti Prabu, Sabdo Palon membuka suara, nadanya berat. Sudah saatnya Paduka menimbang keputusan besar. Kerajaan ini ibarat pohon beringin yang tua, akarnya masih menancap kuat, tetapi dahannya mulai rapuh. Angin zaman bertiup kencang dari pesisir. Bila Paduka tak memilih, maka pohon ini akan tumbang, bukan oleh musuh, melainkan oleh dirinya sendiri. Brawijaya menarik napas panjang. Aku tahu, Palon. Aku melihat dengan mataku sendiri. Islam mulai tumbuh di pesisir. Rakyat banyak yang tertarik karena kesederhanaannya. Tapi bagaimana dengan warisan leluhur kita? Apakah aku harus meninggalkan Hyang Agung, dewa-dewa, dan pemujaan para nenek moyang? Sabdo Palon menundukkan kepala, lalu menatap dalam-dalam ke arah rajanya. Leluhur tidak pernah mati, Gusti. Mereka hidup di antara tanah, sungai, gunung, dan angin. Bila Paduka berpaling dari jalan lama, bukan berarti mereka menghilang. Tetapi dengarlah, perjanjian mereka tidak boleh dilanggar. Aku, Sabdo Palon, adalah wakil suara itu. Hening menyergap. Angin berhembus pelan, menggoyangkan tirai sutra di Serambi. Naya Genggong yang sedari tadi diam, memecah kesunyian dengan suara serak. Rakyat di bawah mulai bimbang, Kanjeng Prabu. Sebagian masih setia pada pemujaan lama, sebagian lagi terpesona pada ajaran baru. Mereka bertanya, siapa yang akan mereka ikuti bila raja sendiri tak lagi teguh? Brawijaya menutup mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat wajah rakyatnya. Petani, nelayan, pedagang, seniman, prajurit. Semua menatap padanya dengan penuh harap, seolah ia adalah penuntun jalan. Tapi bagaimana jika jalan itu bercabang, dan ia sendiri tak tahu harus memilih yang mana? Palon, ucap Brawijaya lirih. Aku lelah. Aku telah memimpin peperangan, menaklukkan wilayah, menjalin persekutuan. Tapi kini aku merasa kecil di hadapan zaman. Aku hanya ingin rakyatku hidup tentram. Jika Islam membawa itu, apakah aku salah bila mengikuti arusnya? Mendengar itu, wajah Sabdo Palon berubah. Matanya menyala, bukan marah pada sang raja, melainkan pada arus zaman yang merenggut semua yang ia jaga. Suaranya bergetar, namun tegas. Paduka tidak salah mencari ketentraman bagi rakyat. Tapi ingatlah, aku bukan sekadar abdi Paduka. Aku adalah suara bumi, penjelmaan sabda leluhur. Bila Paduka berpaling, maka aku akan bersumpah. Aku tidak akan meninggalkan tanah Jawa ini. Aku akan menunggu. Dan kelak, 500 tahun dari hari ini, aku akan kembali. Kembali dengan segala kekuatan yang pernah Paduka tinggalkan. Naya Genggong menelan ludah. Bulu kuduknya meremang mendengar ucapan itu. Ia tahu,
Sabdo Palon bukan manusia biasa. Kata-katanya adalah janji kosmis yang tak akan musnah meski zaman berganti. Brawijaya terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Baginya, Sabdo Palon bukan sekadar penasihat. Ia adalah kawan, guru, sekaligus penjaga. Namun kini, antara mereka terbelah jurang perbedaan. Di kejauhan, gong besar di keraton dipukul 3 kali, tanda malam segera tiba. Rakyat yang masih setia di sekitar keraton menyalakan pelita, menerangi jalanan Trowulan. Dari balik dinding, terdengar suara gamelan yang mengalun lirih, seolah mengiringi senja terakhir kejayaan Majapahit. Sabdo Palon berdiri tegak. Wajahnya menatap langit yang mulai gelap. "Duh, Gusti Prabu," katanya dengan suara berat. "Malam ini adalah awal dari perhitungan waktu. Majapahit akan meredup. Demak akan tumbuh. Tapi perjanjian telah lahir. Aku tidak akan hilang. Aku, Sabdo Palon, akan tetap ada. Di gunung, di hutan, di sungai, di angin. Menunggu saatnya untuk kembali." Brawijaya bangkit perlahan, menatap sahabat spiritualnya itu dengan pandangan pilu. "Jika itu jalanmu, Palon, maka aku tak bisa menahannya. Semoga kelak, bila engkau kembali, rakyat Jawa sudah siap menyambutmu." Naya Genggong memukul kendangnya sekali, suara duk yang dalam menggema di serambi, seolah menandai awal sebuah kisah panjang. Malam pun turun sepenuhnya, menutup halaman keraton Majapahit dengan selimut kegelapan. Namun di hati para tokoh yang hadir malam itu, sebuah janji abadi baru saja lahir. Janji yang akan mengikat Nusantara selamanya. Bayangan Islam di pesisir. Angin laut dari utara membawa aroma asin yang menempel di pakaian para pedagang. Suara riuh pasar pesisir Tuban bercampur dengan teriakan nelayan yang menurunkan hasil tangkapan. Perahu-perahu jong dari Tiongkok, Gujarat, dan Arab berjejer di dermaga. Tuban, salah satu bandar terbesar Majapahit, bukan lagi hanya pusat perdagangan, melainkan juga pusat pertukaran gagasan, budaya, dan keyakinan. Di sana, ajaran baru mulai bersemi. Para ulama dan wali dari negeri seberang mendirikan surau-surau kecil di sekitar pelabuhan. Mereka tidak memaksa, tidak membawa pedang, hanya doa, zikir, dan perilaku sederhana. Satu persatu penduduk pesisir mulai tertarik, merasa ada kedekatan jiwa dalam ajaran Islam yang ditawarkan. Sementara itu, di Keraton Trowulan, Raja Brawijaya V menerima laporan dari para utusan. Kabar datang tentang semakin banyaknya rakyat pesisir yang memeluk agama baru. Tuban, Gresik, dan Demak mulai ramai dengan ajaran itu. "Kanjeng Prabu," ujar seorang patih sambil menunduk hormat. Rakyat berkata, Islam lebih mudah dipahami, lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Brawijaya terdiam, wajahnya suram. Ia teringat percakapan dengan Sabdo Palon beberapa malam lalu, tentang perjanjian yang diucapkan dengan suara berat itu. Janji yang masih menggaung di telinganya. "Aku akan kembali, 500 tahun dari hari ini." "Palon," panggil sang raja. "Apa pendapatmu tentang kabar ini? Apakah benar rakyat lebih tertarik pada ajaran baru itu daripada warisan leluhur?" Sabdo Palon berdiri di sisi singgasana. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk. "Benar, Gusti. Islam masuk lewat laku, bukan lewat perang. Mereka menebar ajaran dengan sabar. Rakyat melihatnya sebagai cahaya baru, yang sederhana namun kuat. Tapi ingatlah, ini bukan sekadar soal agama. Ini adalah pertarungan ruh zaman. Bila Paduka tidak berhati-hati, Majapahit akan hancur bukan oleh pedang, tapi oleh gelombang perubahan." Di belakang Sabdo Palon, Naya Genggong berdiri sambil memeluk kendangnya. Ia menambahkan dengan suara pelan, "Aku pernah singgah di Gresik, Kanjeng Prabu. Di sana aku mendengar tembang-tembang yang indah, syair-syair yang penuh makna. Rakyat begitu tersentuh. Mereka melihat wajah baru dalam ajaran itu, bukan sekadar ritual, tapi janji persaudaraan." Brawijaya memejamkan mata. Ia membayangkan rakyatnya yang dulu teguh memuja dewa-dewa, kini mulai bersujud ke arah barat. Hatinya bergejolak.
antara menerima kenyataan zaman atau tetap memegang warisan leluhur. Suatu hari, Sabdo Palon meminta izin untuk melihat langsung kehidupan di pesisir. Bersama Naya Genggong, ia berangkat dengan rombongan kecil menuju Tuban. Perjalanan melewati sawah, hutan bambu, hingga akhirnya tiba di dermaga yang ramai. Mereka melihat pedagang Arab dengan sorban putih berbicara ramah dengan nelayan Jawa, para saudagar Gujarat yang membaca doa sebelum berlayar, dan anak-anak kecil yang belajar menulis huruf Arab di tanah dengan ranting. "Lihatlah, Naya," ucap Sabdo Palon lirih. "Inilah kekuatan mereka. Mereka tidak menaklukkan dengan senjata, tapi dengan hati. Bila begini terus, rakyat akan lebih memilih jalan baru ini." Naya mengangguk. "Tapi, Palon, apakah kita harus menolak kebaikan yang mereka bawa? Bukankah inti ajaran adalah membawa manusia pada kebaikan? Aku takut jika kita terlalu keras menolak, justru rakyat akan menjauh dari kita." Sabdo Palon terdiam. Ia tahu ucapan Naya benar, tapi hatinya masih bergolak. Baginya, meninggalkan ajaran leluhur sama artinya dengan melupakan janji kosmis pada bumi Jawa. Malam itu, di sebuah penginapan dekat dermaga, Sabdo Palon duduk bersila. Matanya menatap api pelita yang berkelip. "Naya," katanya tiba-tiba, "ingatlah, aku bukan sekadar manusia. Aku adalah perwujudan dari suara bumi ini. Jika raja benar-benar berpaling, maka aku akan menepati sumpahku. Aku akan menunggu, meski 1000 kali zaman berganti." Naya menunduk. Bulu kuduknya meremang. Ia mengenal Sabdo Palon bukan hanya sebagai penasihat keraton, tetapi sebagai sosok yang kadang tampak lebih tua dari zaman itu sendiri. Keesokan harinya, Sabdo Palon dan Naya kembali ke Trowulan. Brawijaya menyambut mereka di serambi keraton. "Bagaimana keadaan di pesisir?" tanyanya dengan nada penuh cemas. Sabdo Palon menatap sang raja dengan sorot yang dalam. "Keadaan berubah cepat, Gusti. Islam tidak hanya ajaran baru, ia telah menjadi arus besar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Rakyat menyambutnya. Bila Paduka memilih mengikuti arus itu, maka Majapahit akan berubah selamanya." Brawijaya terdiam, menundukkan kepala. Ia tahu, kata-kata Sabdo Palon bukan sekadar pengamatan, melainkan peringatan. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Brawijaya termenung di balairung keraton. Ia teringat masa-masa kejayaan Majapahit, perahu-perahu yang berlayar hingga Maluku, pasukan yang menggetarkan Asia Tenggara, upacara agung di keraton yang penuh wibawa. Namun kini semua itu terasa seperti bayangan jauh. Suara Sabdo Palon kembali terngiang di telinganya. "Aku akan kembali, 500 tahun dari hari ini." Air mata jatuh di pipi sang raja. Ia tahu, zaman baru telah datang. Dan mungkin, ia harus memilih, meski pilihan itu akan memecah persahabatannya dengan Sabdo Palon. Sementara itu, di luar dinding keraton, rakyat mulai berbisik-bisik. "Kabar dari pesisir membawa ajaran baru," kata seorang petani. Katanya lebih sederhana, tidak butuh upacara besar. Cukup dengan hati yang ikhlas. "Benarkah?" sahut yang lain. "Kalau begitu, mungkin kita harus mencobanya. Hidup kita susah, mungkin ajaran itu membawa berkah." Suara-suara itu bergema, dari desa ke desa, dari pasar ke pasar. Gelombang kecil perlahan menjadi samudra. Dan di tengah semua itu, Sabdo Palon berdiri dengan wajah muram. Ia tahu, Majapahit sedang menghadapi senja yang semakin pekat. Waktu semakin dekat, bisiknya lirih pada Naya Genggong. Bila keputusan itu datang, maka perjanjian akan lahir. Dan sejarah Nusantara tidak akan pernah sama lagi. Pertemuan di Alas Purwo. Hutan Alas Purwo di ujung timur Jawa adalah tempat yang selalu dibungkus kabut misteri. Pepohonan raksasa menjulang, akar-akarnya merayap bagai ular yang menggeliat. Udara di sana lembab, penuh aroma tanah basah dan daun membusuk. Konon, Alas Purwo adalah gerbang dunia gaib, tempat segala awal dan segala akhir berkumpul. Para pertapa sering datang ke sini, berharap mendapatkan wangsit atau petunjuk dari alam yang gaib. Di tengah masa kegelisahan Majapahit,
Sabdo Palon memilih berjalan ke tempat ini, ditemani sahabatnya Naya Genggong. Mereka berangkat malam hari, meninggalkan keraton yang kini dihantui bisik-bisik perubahan. Brawijaya V sedang bimbang, rakyatnya semakin terbelah, dan Sabdo Palon merasa perlu bersemadi untuk mencari jawaban. Palon, kata Naya Genggong sambil menepuk kendang kecil di pinggangnya. Mengapa kita harus ke Alas Purwo? Bukankah keraton masih menunggu jawabanmu? Bukankah Prabu Brawijaya semakin gelisah? Sabdo Palon menoleh. Wajahnya tenang meski matanya menyimpan badai. Naya, keraton adalah tempat manusia berkuasa. Tapi Alas Purwo adalah tempat roh bersemayam. Bila aku ingin mendengar suara sejati zaman, aku harus datang ke sini. Aku harus bertanya pada tanah, pada angin, pada leluhur yang menjaga hutan ini. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Semakin jauh, suara jangkrik dan burung malam terdengar samar. Rasa dingin menusuk tulang. Sesekali Naya merasa ada mata yang mengawasi dari balik semak. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya bayangan pohon yang ia temukan. Setelah berjalan berjam-jam, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri pohon beringin tua. Akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Sabdo Palon berhenti, lalu duduk bersila di bawahnya. Naya ikut duduk, meski hatinya penuh kecemasan. Dengarlah, Naya, ujar Sabdo Palon. Di tempat ini, semua suara akan terdengar. Aku ingin engkau menyaksikan, agar kelak bila aku tidak ada, engkau bisa menjadi saksi. Naya mengangguk. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Sabdo Palon menutup mata. Ia mulai merapal doa, bukan doa dalam bahasa manusia, melainkan dalam bahasa semesta. Suaranya bergema rendah, seperti gemuruh yang datang dari dalam bumi. Perlahan, angin berhenti bertiup, jangkrik pun diam. Seolah seluruh hutan menahan napas, mendengarkan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, cahaya samar muncul. Cahaya itu membentuk bayangan wajah-wajah. Raja-raja lama, pendeta-pendeta agung, bahkan prajurit yang gugur dalam peperangan. Mereka adalah leluhur Majapahit, roh yang masih menjaga tanah Jawa. Suara berat terdengar, seolah berasal dari segala arah. Sabdo Palon, engkau datang untuk meminta jawaban. Apa yang engkau cari di sini? Sabdo Palon membuka mata, menatap ke arah cahaya itu. Aku datang membawa kegelisahan. Rajaku, Brawijaya, mulai condong pada ajaran baru. Rakyat terbelah. Apakah warisan kita harus hilang begitu saja? Suara itu menjawab. Zaman bergerak, Palon. Tak ada yang abadi. Apa yang dulu jaya, kini meredup. Tapi abunya akan tetap panas. Api bisa padam, tapi bara akan selalu menunggu untuk menyala lagi. Naya Genggong merinding. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah jiwanya ditarik oleh suara itu. Ia berbisik pelan. Palon, apa maksud mereka? Apakah ini berarti Majapahit akan runtuh? Sabdo Palon menghela napas dalam. Itu berarti, Naya, bahwa ajaran lama tidak mati. Ia hanya menunggu. Dan bila waktunya tiba, ia akan bangkit kembali. Seperti bara yang menyala jadi api. Malam semakin larut. Sabdo Palon berdiri. Tubuhnya tampak lebih tinggi. Sorot matanya lebih tajam. Ia menengadah ke langit. Lalu berkata dengan suara yang menggema. Jika begitu, dengarlah sumpahku. Wahai leluhur, wahai tanah Jawa. Bila raja berpaling dari jalan lama, aku, Sabdo Palon, akan menarik diriku dari sisi manusia. Aku akan kembali ke tanah, ke angin, ke gunung. Tapi aku bersumpah, 500 tahun dari sekarang, aku akan kembali. Aku akan kembali untuk membangunkan bara itu menjadi api yang tak bisa padam. Suara guntur menggema, meski langit cerah tanpa mendung. Pohon-pohon bergoyang hebat, seakan mengamini sumpah itu. Naya terperanjat, wajahnya pucat. Tapi ia tahu ia baru saja menyaksikan sebuah janji kosmis. Setelah sumpah itu diucapkan, Sabdo Palon terdiam lama. Matanya menatap jauh ke dalam kegelapan hutan. Naya, katanya perlahan,
Ingatlah malam ini. Ingatlah apa yang engkau dengar. Jika suatu saat aku hilang, maka engkau yang harus membawa pesan ini. Sampaikan pada siapapun yang masih setia. Sabdo Palon tidak mati, ia hanya menunggu. Naya menunduk dalam. Hatinya bergetar. Aku akan ingat. Palon. Meski harus kubawa sampai mati. Menjelang fajar, mereka meninggalkan alas Purwo. Burung-burung mulai berkicau. Sinar matahari menembus celah pepohonan. Namun di hati Naya Genggong, malam itu masih terasa nyata. Ia masih mendengar gema suara leluhur, masih merasakan tanah bergetar saat Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya. Sesampainya di keraton, Brawijaya menyambut mereka. Palon, Naya, apa yang kalian temukan di alas Purwo? Tanyanya dengan nada penuh harap. Sabdo Palon menunduk, lalu berkata pelan namun tegas. Kami menemukan kebenaran, Gusti. Majapahit akan meredup. Tapi warisan leluhur tidak mati. Ia akan menunggu. Dan aku, Sabdo Palon, akan menjadi penjaga sumpah itu. Brawijaya terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu, ucapan itu bukan sekadar ramalan, melainkan takdir yang tak bisa dihindari. Naya menatap raja dengan hati yang berat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Malam di alas Purwo masih terlalu kuat untuk diucapkan dengan kata-kata. Di luar, matahari terbit perlahan. Cahayanya menyinari keraton Majapahit, yang masih berdiri megah namun menyimpan retakan di dalamnya. Retakan yang akan semakin melebar, hingga akhirnya runtuh. Namun sumpah sudah diucapkan. Dan sumpah itu akan bergema, melewati abad-abad, hingga waktu yang dijanjikan tiba. Amarah sang penasihat. Langit Trowulan pagi itu mendung kelabu. Udara terasa berat, seolah bumi sendiri menahan napas. Di halaman keraton, prajurit berbaris dengan wajah muram. Rakyat berkumpul dengan bisik-bisik penuh tanya. Dari pesisir, kabar semakin jelas. Demak tumbuh menjadi kekuatan baru, dipimpin oleh Raden Patah, seorang yang masih memiliki darah Majapahit. Di balairung utama, Raja Brawijaya duduk di singgasananya. Wajahnya pucat, sorot matanya gelisah. Di sampingnya, Sabdo Palon berdiri dengan sorot mata tajam, sementara Naya Genggong menunduk, memegang kendang kecilnya erat-erat, seolah benda itu satu-satunya penopang dirinya dari badai yang akan datang. Palon, suara Brawijaya bergetar. Aku telah memikirkan ini lama. Rakyatku di pesisir telah banyak yang mengikuti ajaran baru. Aku tak ingin terjadi pertumpahan darah. Mungkin, bila aku sendiri ikut menerima Islam, rakyat akan tenang, dan negeri ini tidak akan pecah. Ucapan itu membuat balairung mendadak sunyi. Para patih menahan napas. Naya Genggong memejamkan mata, merasakan ketegangan menyesakkan dada. Dan Sabdo Palon, sosok yang selama ini selalu tenang, wajahnya mendadak berubah. Matanya menyala. Suaranya meledak bagaikan guntur. Paduka, apakah engkau sadar apa yang baru saja engkau ucapkan? Engkau adalah Raja Majapahit, penopang warisan leluhur, titisan agung yang menjaga sabda bumi Jawa. Dan kini engkau hendak berpaling begitu saja. Suara Sabdo Palon bergema keras, membuat dinding balairung seolah bergetar. Brawijaya terperanjat, tubuhnya gemetar. Palon, jangan bicara begitu. Aku tidak berpaling karena benci pada leluhur. Aku hanya ingin rakyatku selamat. Aku melihat di pesisir. Ajaran itu membawa kedamaian. Aku ingin itu untuk semua. Sabdo Palon melangkah maju. Wajahnya mendekat pada sang raja. Kedamaian apa yang engkau cari? Apakah engkau buta? Apakah engkau tuli? Zaman memang berganti. Tapi bukan berarti kita harus menyerahkan warisan begitu saja. Rakyat boleh memilih jalan mereka. Tapi engkau, wahai raja, engkau adalah pusat dari segalanya. Bila engkau berpaling, maka runtuhlah Majapahit, runtuhlah keagungan leluhur, runtuhlah sabda bumi yang telah berabad-abad menjaga tanah ini. Suara keras itu membuat para abdi gemetar. Bahkan Naya Genggong, yang selalu menjadi penengah, kini hanya bisa menatap kosong. Ia tahu,
Ini adalah pertarungan batin antara sahabat lama yang kini berbeda jalan. Brawijaya meneteskan air mata. Palon, aku bukan raja yang abadi. Aku manusia, aku ayah. Aku penguasa yang hanya ingin melihat rakyatnya sejahtera. Apa salahku bila aku ingin ikut bersama mereka? Apakah itu pengkhianatan? Ya, jawab Sabdo Palon tegas. Suaranya bergetar oleh amarah. Itu adalah pengkhianatan pada janji kosmis, pada leluhur, pada tanah yang engkau pijak. Aku, Sabdo Palon, bukan sekadar abdi. Aku adalah suara dari bumi ini. Aku tidak bisa diam melihatmu berpaling. Suasana Balairung semakin tegang. Para prajurit saling pandang, tak tahu harus berbuat apa. Naya Genggong akhirnya memberanikan diri. Ia maju, menunduk hormat pada keduanya. Kanjeng Prabu, Palon, tolonglah. Jangan biarkan amarah ini memutuskan persahabatan kalian. Bukankah tujuan kalian sama, yaitu menjaga rakyat? Hanya jalannya yang berbeda. Sabdo Palon menoleh ke arah Naya. Matanya masih menyala. Engkau benar, Naya. Tujuan kami sama. Tapi jalan yang dipilih sang raja akan menghapus semua jejak leluhur. Aku tidak bisa menerima itu. Brawijaya menatap sahabat spiritualnya itu dengan air mata berlinang. Palon, aku menghargaimu lebih dari siapapun. Kau bukan sekadar penasihat. Kau adalah saudara. Tapi aku mohon, jangan menghalangiku. Aku sudah tua. Aku hanya ingin rakyatku selamat. Jika aku harus menerima ajaran baru, maka biarlah begitu. Aku ikhlas. Sabdo Palon menggertakkan gigi. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah kosmik yang membara. Ia menatap ke langit-langit Balairung, lalu berteriak. Dengar, wahai bumi, wahai langit, wahai leluhur Majapahit, rajamu telah berpaling. Maka aku, Sabdo Palon, menarik diriku dari sisi manusia. Aku akan menghilang, menyatu dengan tanah, dengan gunung, dengan angin. Tapi aku bersumpah, 500 tahun dari sekarang, aku akan kembali. Aku akan kembali dengan api yang akan mengguncang dunia. Guntur meledak di langit. Meski hari itu tidak hujan. Lantai Balairung bergetar. Lampu-lampu minyak padam satu persatu. Hanya menyisakan cahaya dari mata Sabdo Palon yang berkilat bak bara. Brawijaya jatuh tersungkur. Menangis pilu. Palon, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Majapahit. Sabdo Palon menatapnya dengan wajah yang kini penuh murka. Bukan aku yang meninggalkanmu, Gusti. Engkau yang meninggalkan jalan leluhur. Ingatlah kata-kataku. Aku akan kembali. Dan saat itu, tak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Malam itu, Keraton Trowulan diliputi kegelisahan. Rakyat mendengar kabar pertengkaran hebat di Balairung. Sebagian takut, sebagian marah, sebagian lagi merasa waktu Majapahit memang telah habis. Di kamarnya, Naya Genggong duduk termenung. Kendang kecilnya ia peluk erat. Matanya basah oleh air mata. Ia mengingat malam di Alas Purwo, sumpah yang diucapkan Sabdo Palon, dan kini sumpah itu ditegaskan lagi di hadapan raja. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Aku telah menjadi saksi sesuatu yang lebih besar dari zamanku sendiri. Apa yang akan terjadi setelah ini? Di kejauhan, suara angin malam berhembus kencang, membawa gaung suara Sabdo Palon. Aku akan kembali, 500 tahun dari sekarang. Perjanjian di Gunung Lawu. Gunung Lawu menjulang anggun di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncaknya sering diselimuti kabut putih. Seakan menjadi gerbang menuju dunia para dewa. Di lerengnya, hutan lebat berbisik setiap kali angin berhembus. Gunung ini selalu dianggap suci oleh rakyat Majapahit, tempat para raja dan pertapa mencari ketenangan batin. Di tengah badai batin Majapahit, Sabdo Palon dan Naya Genggong berjalan mendaki lereng Lawu. Langkah mereka berat, bukan hanya karena jalan terjal, tetapi juga karena beban sumpah yang sudah diucapkan. Dari jauh, kabut turun perlahan, seolah menutup mereka dari pandangan dunia luar. Palon, kata Naya dengan suara lelah.
Mengapa kita harus ke Gunung Lawu? Bukankah sumpahmu sudah terucap di keraton? Bukankah seluruh Majapahit sudah mendengar amarahmu? Sabdo Palon menoleh. Matanya dalam, suaranya berat seperti batu. Naya, sumpah di keraton adalah peringatan pada manusia. Tapi di Gunung Lawu, aku akan mengikat perjanjian pada bumi, pada langit, pada roh leluhur. Sumpah manusia bisa pudar, tapi sumpah kosmis akan abadi. Naya menelan ludah. Ia tahu, malam ini mereka akan menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah. Setelah berhari-hari mendaki, mereka tiba di sebuah lapangan sunyi di lereng tinggi. Di tengah lapangan, berdiri sebuah batu besar hitam, berlumut hijau. Konon, batu itu adalah tempat pertemuan roh-roh Jawa. Sabdo Palon duduk bersila di depan batu. Naya duduk di sampingnya, menggenggam kendangnya erat-erat. Malam turun perlahan. Bulan sabit muncul di langit. Angin dingin menusuk tulang. Sabdo Palon menutup mata, mulai merapal doa dalam bahasa semesta. Suaranya bergema, membuat tanah bergetar. Dari kabut, muncul bayangan-bayangan samar. Raja-raja lama, pendeta, prajurit, bahkan wajah-wajah rakyat kecil. Mereka adalah roh penjaga Jawa, saksi bisu sumpah yang akan diucapkan. Dengan suara lantang, Sabdo Palon berkata, "Wahai leluhur, wahai tanah Jawa, dengarkan aku. Rajaku, Brawijaya, telah memilih jalan lain. Ia berpaling pada ajaran baru demi ketentraman rakyat. Aku tidak membencinya, tapi aku tidak bisa mengikuti jalannya. Maka mulai hari ini, aku menarik diriku dari sisi manusia. Aku tidak lagi menjadi abdi raja, melainkan abdi bumi ini." Tanah bergetar, angin berputar kencang. Naya hampir terhempas, tapi ia bertahan. Matanya terbelalak menyaksikan sahabatnya berubah bagai api yang menyala. "Aku, Sabdo Palon," lanjutnya dengan suara menggema, "bersumpah pada bumi, pada langit, pada roh leluhur. 500 tahun dari hari ini, aku akan kembali. Aku akan bangkit bersama rakyat, membangunkan kembali bara yang tertidur. Saat itu, tak ada kekuatan yang bisa menghentikanku. Aku adalah sabda yang abadi. Aku adalah suara bumi. Aku adalah Palon." Petir menyambar puncak Lawu meski langit tanpa mendung. Cahaya putih menyilaukan, membuat bayangan roh-roh leluhur semakin jelas. Mereka mengangguk, seakan mengamini sumpah itu. Naya gemetar. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Palon," bisiknya, "sumpahmu terlalu besar. Mampukah bumi menanggungnya?" Sabdo Palon menatap sahabatnya dengan tatapan lembut, meski wajahnya masih menyala. "Bukan bumi yang akan menanggungku, Naya. Aku lahir dari bumi. Aku adalah bagian dari tanah ini. Aku tidak pernah mati. Aku hanya akan menunggu." Tiba-tiba, dari arah bawah gunung, terdengar suara langkah berat. Seorang lelaki renta dengan pakaian kebesaran raja muncul perlahan. Itu adalah Brawijaya V. Tubuhnya lemah, matanya merah, wajahnya penuh beban. Ia telah meninggalkan keraton, berjalan jauh hanya untuk menemui Sabdo Palon. "Palon," suaranya serak, hampir tak terdengar. "Aku datang, bukan sebagai raja, tapi sebagai sahabat. Jangan tinggalkan aku dengan murka. Aku tak kuasa menanggungnya." Sabdo Palon berdiri. Wajahnya murka sekaligus pilu. "Gusti Prabu, engkau sudah memilih jalanmu. Aku tidak membencimu, tapi jalan kita berbeda. Engkau ingin mengikuti arus baru, sementara aku adalah penjaga warisan lama. Kita tidak lagi berjalan bersama." Brawijaya jatuh berlutut, tangannya gemetar. "Palon, aku memohon, jangan biarkan sumpahmu membawa murka pada anak cucuku." Sabdo Palon menatapnya lama. "Aku tidak bermaksud membawa murka, Gusti. Aku membawa janji. 500 tahun dari sekarang, aku akan kembali. Tapi apa yang kubawa saat itu, tergantung pada anak cucumu sendiri. Bila mereka setia pada tanah ini, maka aku akan datang sebagai cahaya. Bila mereka berpaling, aku akan datang sebagai api yang membakar."
Kata-kata itu membuat Brawijaya menangis keras. Suaranya menggema di lereng Lawu. Palon, sahabatku, betapa berat takdir ini. Naya menutup wajahnya, tak sanggup melihat perpisahan itu. Ia tahu, malam ini adalah malam terakhir ketiga sahabat itu berkumpul. Setelah ini, jalan mereka akan terpisah untuk selamanya. Menjelang fajar, kabut di puncak Lawu semakin pekat. Sabdo Palon berdiri di atas batu hitam. Tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya. Perlahan, sosoknya mengabur, seperti larut ke dalam kabut. "Palon!" teriak Naya, berusaha meraih sahabatnya. Namun Sabdo Palon hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Jangan takut, Naya. Aku tidak mati. Aku hanya menunggu. Ingatlah, 500 tahun." Suaranya menghilang, tubuhnya lenyap di telan kabut. Yang tersisa hanyalah gaung suara di angin. "Aku akan kembali." Brawijaya terjatuh, tubuhnya lemah. Ia menatap kabut yang perlahan menghilang, lalu menutup mata dengan tangisan terakhir. Naya Genggong duduk di tanah, memeluk kendangnya. Hatanya hancur, tapi ia tahu ia harus menjadi saksi. Ia harus membawa pesan ini kepada generasi berikutnya. Sumpah Sabdo Palon sudah terikat, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Gunung Lawu pagi itu disinari matahari, tapi hawa dingin masih menusuk. Di lereng, 2 orang manusia tersisa, seorang raja tua yang hancur oleh keputusan, dan seorang sahabat sederhana yang kini memikul beban sejarah. Sabdo Palon sudah hilang, menyatu dengan bumi. Tapi sumpahnya tetap menggema, menembus kabut, menembus zaman. Dan sejak hari itu, Gunung Lawu menjadi saksi abadi perjanjian yang mengikat Nusantara. Tumbuhnya Demak, senyapnya Majapahit. Fajar baru menyingsing di tanah Jawa. Di pesisir utara, pelabuhan-pelabuhan ramai oleh perahu jung dari Gujarat, Cina, dan Arab. Bau garam bercampur rempah memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan itu, lahirlah sebuah kekuatan baru yang perlahan menyaingi Majapahit, Kesultanan Demak. Di Keraton Majapahit, bayang-bayang kejayaan lama masih terasa, tapi gemanya semakin lemah. Trowulan yang dulu megah, kini lebih sering sepi. Prajurit yang tersisa tidak lagi gagah seperti masa lalu, dan rakyat yang dulu tunduk pada raja, kini banyak yang menoleh ke arah Demak. Mereka mengikuti para wali yang menyebarkan ajaran baru dengan kelembutan dan teladan. Namun, bagi sebagian rakyat Majapahit, luka batin masih dalam. Mereka merindukan kejayaan lama, meski mereka tak kuasa menolak arus zaman. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Trowulan, Naya Genggong duduk termenung. Kendang kecil yang selalu ia bawa kini terletak di pangkuannya. Sejak hilangnya Sabdo Palon di Gunung Lawu, hatinya hampa. Ia masih setia pada rakyat, tapi setiap hari ia merasa kehilangan. "Sabdo Palon," gumamnya, "sumpahmu masih bergema di telingaku. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang?" Majapahit semakin senyap, sementara Demak tumbuh dengan semangat baru. Seorang anak muda mendekat. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Mbah Naya," katanya sopan, "apakah benar dulu Majapahit lebih besar dari Demak? Benarkah keratonnya bisa menampung ribuan prajurit sekaligus?" Naya tersenyum pahit. "Benar, Nak. Majapahit dulu seperti matahari di langit. Cahayanya menyinari seluruh Nusantara. Tapi matahari pun akhirnya tenggelam. Kini giliran bulan yang bersinar." "Apakah bulan itu Demak, Mbah?" tanya si anak polos. Naya terdiam. Pertanyaan sederhana itu menohok hatinya. "Mungkin," jawabnya perlahan. "Atau mungkin Demak hanyalah peralihan. Seperti malam yang datang sebelum fajar." Sementara itu, di pelabuhan Jepara, bendera hijau berkibar gagah. Raden Patah, keturunan Majapahit yang mendirikan Kesultanan Demak, sedang berdiri di atas panggung kayu. Ia disambut sorak rakyat dan pedagang. "Saudara-saudaraku," serunya lantang, "Majapahit telah memberi kita warisan besar. Tapi kini saatnya kita melangkah ke zaman baru. Demak akan menjadi pusat kekuatan baru di Jawa. Dengan iman dan persatuan, kita akan membangun kejayaan yang lebih besar."
Sorak rakyat membahana. Pedagang-pedagang dari Malaka, Aceh, bahkan Kalimantan bersorak setuju. Namun, di antara kerumunan itu, beberapa wajah tua menunduk. Mereka adalah orang-orang Majapahit yang masih setia pada tradisi lama. Mereka tidak berani menentang, tapi hati mereka penuh keresahan. Di malam yang sunyi, Naya berjalan menyusuri reruntuhan bangunan Keraton Trowulan. Bulan purnama menyinari batu bata merah yang retak. Angin malam membawa suara samar, seolah-olah sabdo Palon masih berbisik dari Gunung Lawu. Naya, 500 tahun, aku akan kembali. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, sumpah itu bukan sekadar ancaman, tapi janji. Di bawah cahaya bulan, Naya berbicara pada diri sendiri. Aku harus menjaga wasiatmu, Palon. Rakyat tidak boleh melupakan siapa mereka. Meski Demak tumbuh, meski Majapahit senyap, jiwa tanah Jawa harus tetap hidup. Ia pun mulai berkeliling desa, menabuh kendang kecilnya, mengisahkan pada anak-anak tentang kejayaan Majapahit, tentang raja yang adil, dan tentang seorang penasihat sakti bernama Sabdo Palon. Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda. Tahun-tahun berlalu, Demak semakin besar. Masjid Agung Demak berdiri megah dengan atap tumpang tiga, menjadi simbol kejayaan baru. Para wali menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Rakyat yang dulu ragu, kini banyak yang beralih. Namun, di setiap sudut Jawa, masih ada yang berbisik tentang sumpah Sabdo Palon. Tentang janji kembalinya sang penasihat setelah 5 abad. Bisikan itu seperti api kecil yang tidak pernah padam, meski terkubur dalam abu. Bahkan para wali yang arif pun mendengarnya. Beberapa di antara mereka berkata, Sabdo Palon bukan musuh. Ia hanyalah suara bumi. Janjinya akan menuntun, bukan menghancurkan. Suatu hari nanti, semua anak Jawa akan mengerti. Di usia senjanya, Naya Genggong semakin rapuh. Rambutnya memutih, tubuhnya bungkuk, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia sering duduk di bawah pohon beringin, mengajarkan anak-anak desa menabuh kendang. Dengar, nak, katanya pada murid-murid kecilnya. Kendang ini bukan sekadar alat musik. Ia adalah suara bumi. Dengan kendang, kita memanggil roh tanah, kita menjaga jiwa Nusantara. Dan jangan lupakan, tambahnya dengan suara lirih tapi mantap. Sabdo Palon pernah bersumpah. Janjinya bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Jika suatu hari kelak kalian mendengar suara dari Gunung Lawu, itu tandanya waktunya telah tiba. Anak-anak menatapnya dengan takjub, meski mereka tak sepenuhnya mengerti. Tapi benih cerita itu sudah tertanam dalam hati mereka, menunggu untuk tumbuh di masa depan. Majapahit akhirnya benar-benar senyap. Keraton Trowulan ditinggalkan, ditelan waktu dan hutan. Sementara Demak berdiri megah di utara, menjadi pusat perdagangan dan keagamaan. Namun di balik semua itu, di hati rakyat Jawa, ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Sebuah ruang yang hanya bisa diisi oleh janji Sabdo Palon. Dan di Gunung Lawu, kabut abadi masih turun setiap malam. Di antara desiran angin dan bisikan pohon, suara gaib terus bergema. Aku akan kembali. Sabdo Palon menghilang. Matahari terbit perlahan di ufuk timur. Tapi di lereng Gunung Lawu kabut tebal tidak pernah sepenuhnya sirna. Gunung itu kini bukan hanya tempat pertapaan, melainkan juga pusat misteri. Setiap orang yang mendaki lerengnya akan merasakan hawa aneh, dingin yang menusuk sampai ke tulang, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi. Orang-orang desa di kaki gunung sering berbisik. Di Lawu, suara Sabdo Palon masih terdengar. Ada yang berkata pernah mendengar dentuman kendang dari tengah hutan. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan sosok berpakaian hitam berjalan di kabut, lalu lenyap begitu saja. Kabar itu menyebar ke seluruh Jawa. Nama Sabdo Palon semakin lekat bukan hanya sebagai penasihat raja, melainkan sebagai roh bumi yang tidak mati. Namun tak seorang pun bisa memastikan apakah ia benar-benar masih ada di dunia, atau sudah sepenuhnya menyatu dengan alam. Di sebuah gubuk kecil di dekat Trowulan, Naya Genggong masih hidup dalam kesendirian.
Usianya sudah renta. Rambutnya putih seperti kapas. Langkahnya goyah. Tapi matanya masih menyimpan cahaya. Ia kini dijuluki Mbah Naya oleh penduduk desa. Dihormati karena kebijaksanaannya. Setiap malam, ia duduk di depan api unggun kecil, menatap kendang tuanya. Kendang itu sudah retak, kulitnya mengelupas, tapi suaranya masih bergema jika dipukul. Di setiap ketukan, Naya merasa seolah Sabdo Palon hadir di sisinya. "Palon," bisiknya, "sudah lama kau pergi, tapi mengapa bayangmu tak pernah hilang dari hidupku?" Air matanya menetes. Ia masih mengingat malam di Gunung Lawu ketika sahabatnya lenyap di telan kabut. Sejak saat itu, tak ada satu hari pun ia tidak mendengar gema suara itu. "Aku akan kembali." Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Naya bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di hutan lebat. Di hadapannya, kabut membuka jalan, dan dari dalam kabut muncullah sosok Sabdo Palon. Wajahnya masih sama, tegas, bijak, tapi kini auranya lebih bercahaya. "Palon," seru Naya dalam mimpi itu. "Benarkah kau kembali?" Sabdo Palon tersenyum samar. "Aku tidak pernah pergi, Naya. Aku hanya bersembunyi dalam tanah, dalam air, dalam udara. Aku menunggu waktu yang tepat." "Waktu itu, 500 tahun lagi, bukan?" tanya Naya dengan suara gemetar. "Ya," jawab Sabdo Palon. 5 abad sejak sumpahku. Kau tidak akan menyaksikannya, Naya. Tapi ceritaku harus kau jaga. Wasiatku harus tetap hidup." Naya terisak. "Bagaimana aku bisa menjaga wasiatmu, Palon? Aku hanya orang tua renta. Suaraku tidak lagi kuat." Sabdo Palon mendekat, menepuk bahu sahabatnya. "Kau punya kendangmu. Dengan dentumannya, kau bisa menyimpan suara bumi. Ajarilah anak-anak desa. Biarkan mereka meneruskan irama itu. Suatu hari, ketika aku kembali, dentum kendang akan menjadi panggilanku." Tiba-tiba kabut menutup kembali. Sosok Sabdo Palon memudar. Naya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya berdebar kencang. Ia menatap kendangnya, lalu tersenyum pahit. "Baiklah, Palon. Aku akan menjaganya sampai napas terakhirku." Sejak malam itu, Naya semakin rajin mengumpulkan anak-anak desa. Ia mengajarkan tabuhan kendang, mengajarkan lagu-lagu kuno Majapahit, dan menceritakan legenda Sabdo Palon. "Dengar baik-baik," katanya pada murid-muridnya. "Sabdo Palon bukan sekadar manusia. Ia adalah suara bumi. Ia lenyap, tapi tidak mati. Jika kelak kalian mendengar dentum kendang dari gunung, itu tandanya ia kembali." Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, meski sebagian hanya menganggapnya dongeng. Namun bagi Naya, setiap kata adalah wasiat. Ia tahu, tubuhnya akan segera rapuh, tapi cerita itu harus hidup lebih lama dari dirinya. Sementara itu, di pesisir utara, Demak semakin berjaya. Masjid agungnya berdiri kokoh, dan ajaran baru menyebar hingga pelosok Jawa. Para wali dihormati, rakyat hidup dalam semangat persaudaraan. Namun di balik kejayaan itu, masih ada bisikan tentang Sabdo Palon. Para pedagang, petani, bahkan prajurit Demak sering mendengar kabar aneh dari Lawu. Beberapa wali bahkan mendiskusikan hal itu dalam diam. "Sabdo Palon bukan musuh kita," kata seorang wali arif. "Ia adalah janji yang akan datang. Jangan dilawan, jangan ditakuti. Ia hanya akan kembali jika tanah ini memanggilnya." Dengan kata-kata itu, nama Sabdo Palon tetap hidup, tidak hilang meski Majapahit telah sirna. Pada suatu malam terakhir dalam hidupnya, Naya duduk di depan rumahnya. Angin sejuk bertiup, bintang berkelip. Ia menatap Gunung Lawu dari kejauhan, lalu memukul kendang pelan. Dum, dum, dum. Dentum itu bergema dalam hati, seolah menjangkau puncak gunung yang jauh. Naya tersenyum, air matanya jatuh. "Palon, sahabatku, aku sudah menunaikan tugasku. Kini giliranmu menunggu." Tubuhnya perlahan rebah. Napasnya terhenti dengan damai.
Kendang itu jatuh di sampingnya. Tapi suaranya masih bergema dalam ingatan anak-anak desa yang pernah belajar darinya. Esok paginya, seluruh desa berduka. Mereka menguburkan Naya di bawah pohon beringin besar. Kendangnya diletakkan di samping makam, sebagai tanda bahwa ia adalah penjaga suara bumi. Sejak hari itu, tidak ada lagi manusia yang benar-benar tahu tentang Sabdo Palon. Ia telah lenyap, menyatu dengan alam. Yang tersisa hanyalah bisikan angin, gaung kendang, dan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Gunung Lawu tetap berdiri kokoh, diselimuti kabut abadi. Di malam-malam tertentu, orang-orang yang mendaki bersumpah mendengar suara samar. Aku akan kembali. Suara itu datang entah dari mana, kadang dari angin, kadang dari pepohonan, kadang dari dalam hati pendengarnya sendiri. Demak tumbuh, Majapahit sirna. Rakyat beradaptasi dengan zaman baru. Tapi sumpah itu tetap hidup, menunggu waktu yang dijanjikan. Sabdo Palon telah menghilang, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu dalam sunyi, di antara kabut Lawu, di antara bisikan tanah Jawa. Dan legenda itu terus diwariskan, membuat setiap generasi bertanya, benarkah suatu hari nanti, ia akan kembali? Wasiat leluhur. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berganti. Abad-abad pun lewat. Majapahit telah benar-benar menjadi masa lalu. Keraton Trowulan ditelan hutan dan rumput liar. Hanya sisa bata merah yang berserakan, menjadi saksi bisu kejayaan yang pernah menguasai lautan. Namun meski keratonnya hancur, jiwa Majapahit tidak pernah mati. Ia hidup dalam cerita, dalam tembang rakyat, dalam tabuhan kendang yang diwariskan dari Naya Genggong. Anak-anak yang pernah duduk di bawah pohon beringin, mendengarkan kisah dari Mbah Naya, kini telah dewasa. Mereka membawa cerita itu ke keluarga masing-masing. Dari desa ke desa, dari pasar ke pasar, nama Sabdo Palon tetap bergema. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, seorang pemuda bernama Jakaraga duduk bersama kakeknya di depan api unggun. Malam itu dingin. Bintang berkelip, suara serangga memenuhi udara. Simba, kata Jaka dengan mata penuh rasa ingin tahu. Benarkah Sabdo Palon itu masih hidup di gunung ini? Kakeknya tersenyum. Wajahnya keriput tapi penuh wibawa. Nak, Sabdo Palon memang tidak lagi berjalan di dunia manusia. Tapi ia tidak mati. Ia menyatu dengan bumi, air, dan udara. Ia adalah bagian dari tanah Jawa. Itulah sebabnya orang menyebutnya sebagai roh leluhur. Apakah ia akan kembali? Tanya Jaka. Kakeknya menatap api unggun. Suaranya berat. Ya. Ia pernah bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Tapi kembalinya bisa membawa berkah atau murka. Itu semua tergantung pada kita, anak cucu Jawa. Jika kita menjaga tanah ini, ia akan datang sebagai cahaya. Jika kita mengkhianatinya, ia akan datang sebagai api yang membakar. Jaka terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata itu menancap dalam, seolah api unggun di depannya menyala lebih terang. Ia tahu, malam itu ia menerima sebuah wasiat. Wasiat untuk menjaga cerita, menjaga tanah leluhur, menjaga janji Sabdo Palon. Di pesisir utara, di tengah kejayaan Kesultanan Demak, cerita tentang Sabdo Palon juga masih beredar. Beberapa orang tua menuturkan kisah itu pada cucu-cucu mereka. Meskipun ajaran baru telah mengakar, legenda tentang sang penasihat Majapahit tetap diceritakan sebagai bagian dari sejarah. Bahkan beberapa wali yang bijak tidak pernah menentang kisah itu. Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan lupakan leluhurmu. Islam datang bukan untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Sabdo Palon adalah bagian dari sejarah tanah ini. Wasiatnya adalah pengingat, agar kalian tidak sombong, agar kalian tidak melupakan asal-usul kalian. Dengan demikian, kisah Sabdo Palon tidak hilang. Ia justru menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi lama dan keyakinan baru. Namun, di balik cerita itu, ada pula rasa takut. Sebagian orang merasa cemas. Jika Sabdo Palon benar-benar kembali, apakah ia akan membawa murka? Apakah bumi akan berguncang?
Apakah Jawa akan terbakar? Pertanyaan itu beredar dari mulut ke mulut, membuat nama Sabdo Palon seperti pedang bermata dua. Ia bisa menjadi harapan, bisa pula menjadi ancaman. Di Gunung Lawu, setiap kali kabut turun tebal, penduduk desa sering berkata, Sabdo Palon sedang berbisik. Jika terdengar suara kendang samar, mereka akan merapatkan selimut, berdoa dalam hati. Bagi sebagian orang, legenda itu menjadi penguat iman. Bagi yang lain, ia menjadi peringatan agar tidak melupakan tanah leluhur. Di abad-abad berikutnya, kerajaan-kerajaan baru muncul silih berganti. Demak tumbuh, lalu berganti dengan Pajang, kemudian Mataram, hingga akhirnya kolonial asing menancapkan kuku kekuasaan. Namun di tengah semua pergolakan itu, nama Sabdo Palon tidak pernah hilang. Ia selalu disebut dalam tembang rakyat, dalam cerita wayang, bahkan dalam bisikan doa-doa petani yang menanam padi. Seorang dalang tua di pesisir pernah berkata saat memainkan wayang, Sabdo Palon adalah bayangan yang tidak pernah hilang. Ia ada di balik tirai dunia, menunggu saatnya turun panggung. Wasiatnya bukan sekadar janji, tapi juga pengingat. Karena siapa yang lupa pada leluhur, akan tersesat di jalan sendiri. Penonton yang mendengarnya mengangguk-angguk, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti. Tapi benih cerita itu kembali tertanam di hati mereka. Di lereng Lawu, Jakaraga yang dulu mendengar kisah dari kakeknya kini sudah menjadi orang tua. Rambutnya mulai beruban, tubuhnya mulai bungkuk. Tapi setiap malam, ia duduk bersama anak-anak desa, menyalakan api unggun, dan mengulang cerita yang sama. Sabdo Palon pernah bersumpah di gunung ini. Ia akan kembali setelah 5 abad. Ia akan menimbang anak cucu Jawa, apakah masih setia pada tanahnya, atau sudah berpaling. Ingatlah selalu, jangan hianati tanah leluhurmu. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, sama seperti dirinya dulu. Dan ketika mereka dewasa, mereka pun menuturkannya lagi kepada anak cucu mereka. Demikianlah, wasiat Sabdo Palon terus hidup, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada tulisan resmi, tidak ada prasasti, hanya cerita dari mulut ke mulut. Tapi justru karena itulah ia bertahan, mengalir seperti darah di nadi rakyat. Di sebuah malam yang sepi, ketika angin bertiup kencang dari arah Lawu, seorang petani tua berdiri di sawahnya. Ia menatap puncak gunung yang diselimuti kabut, lalu berbisik, Sabdo Palon, kami masih menunggumu. Kami masih menjaga tanah ini dengan darah dan keringat kami. Jika waktumu tiba, datanglah sebagai cahaya, jangan sebagai api. Bisikan itu hilang ditelan angin, tapi entah bagaimana, ia terdengar seperti doa yang melayang ke langit. Wasiat leluhur itu terus bergema, bahwa tanah ini tidak boleh dikhianati. Bahwa janji Sabdo Palon bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan agar anak cucu Jawa tetap ingat pada asal-usulnya. Dan di Gunung Lawu, kabut masih turun setiap malam. Suara samar masih berbisik di antara pepohonan. Aku akan kembali. Bayangan yang abadi. Hari demi hari bergulir. Tahun demi tahun melewati putaran waktu. Matahari terbit dan tenggelam tanpa pernah jemu. Generasi demi generasi lahir dan mati, membawa serta doa-doa, harapan, dan cerita yang diwariskan oleh para leluhur. Namun satu hal tetap tak berubah. Nama Sabdo Palon tidak pernah lenyap dari ingatan tanah Jawa. Dari lereng Lawu hingga pesisir utara, dari desa-desa di kaki Merapi hingga pedalaman hutan Banyuwangi, kisah tentang sumpah sang penasihat Majapahit terus hidup. Ia seperti bayangan yang tak bisa dihapus, meski diterpa badai zaman, meski dihadang oleh masuknya agama-agama baru, kekuasaan baru, bahkan penjajah dari negeri asing. Sabdo Palon tetap hadir, kadang sebagai legenda yang menakutkan, kadang sebagai pengingat yang penuh harapan. Ia adalah bayangan abadi. Di suatu malam, Jakaraga yang kini semakin renta kembali berkumpul dengan anak-anak muda di desanya. Rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya ringkih, tapi matanya masih menyala dengan semangat yang sama seperti dulu ketika mendengar cerita pertama kali dari kakeknya. Ia menyalakan api unggun, duduk bersila, lalu berkata dengan suara bergetar, "Anak-anakku,
Dengarkanlah. Sabdo Palon pernah bersumpah 5 abad silam. Sumpah itu bukan sekadar janji kosong, melainkan wasiat yang harus kalian ingat. Ia akan kembali, entah sebagai penyelamat atau sebagai pengadil. Semua bergantung pada kita, pada bagaimana kita menjaga tanah ini, bagaimana kita menjaga satu sama lain. Seorang pemuda desa mengangkat tangan, matanya ragu tapi penuh rasa ingin tahu. Simba, bagaimana jika ia datang dengan murka? Apakah kita bisa melawannya? Jaka Raga tersenyum tipis. Kalian tak bisa melawan api dengan pedang. Tapi kalian bisa menenangkan api dengan air. Jika kalian menjaga tanah ini, menjaga leluhur, menghormati yang lama tanpa menolak yang baru, maka Sabdo Palon akan datang sebagai cahaya. Ia bukan musuh. Ia adalah penjaga. Ingatlah itu. Pemuda-pemuda itu terdiam, merasakan getar dalam kata-kata Jaka. Api unggun berkelip, seolah ikut mendukung kalimat sang tetua. Kabar tentang Sabdo Palon terus berkembang. Ada orang yang berkata melihat sosok bayangan tinggi di antara kabut lau. Ada pula yang mengaku mendengar suara kendang samar di hutan. Bahkan di beberapa desa, ketika angin malam bertiup kencang, orang-orang berbisik, "Itu Sabdo Palon lewat." Sebagian percaya, sebagian meragukan, tapi cerita itu tak pernah padam. Ia selalu kembali, selalu diceritakan ulang, seperti ombak yang tak henti-hentinya mencium pantai. Di pesisir, para nelayan menuturkan kisah itu ketika mereka berlayar jauh. Jika badai datang, kata mereka, ingatlah pada Sabdo Palon. Ia bisa melindungi jika engkau hormat, tapi ia bisa menenggelamkan jika engkau sombong. Di pedalaman, para petani berdoa sebelum menanam padi. Semoga Sabdo Palon memberkati tanah ini, semoga bumi tidak marah. Begitulah, ia hidup dalam setiap nafas rakyat kecil, dalam doa-doa sederhana yang tulus. Namun zaman terus berubah. Datanglah masa penjajahan, ketika negeri asing menguasai tanah Jawa. Rakyat menderita, tanah dirampas, hasil bumi diperas. Dalam penderitaan itu, legenda tentang Sabdo Palon semakin sering disebut. Suatu hari ia akan bangkit, kata orang-orang. Ia akan menolong kita mengusir para penindas. Nama Sabdo Palon menjadi semacam simbol harapan. Meski tidak ada yang tahu kapan ia akan benar-benar kembali. Para pejuang yang bersembunyi di hutan kadang berdoa di kaki lau, berharap bayangan abadi itu mendengar jeritan mereka. Meskipun ia tidak turun dengan pedang atau tombak, semangatnya tetap hadir, menguatkan hati mereka untuk bertahan. Waktu terus berputar. Penjajah pergi. Zaman baru datang. Tapi bayangan Sabdo Palon masih ada. Bahkan ketika modernitas masuk, ketika jalan beraspal membelah desa, ketika mesin-mesin asing meraung, nama itu tetap terdengar. Sebagian orang mulai memandangnya hanya sebagai legenda, dongeng lama yang sudah tidak relevan. Tapi bagi sebagian yang lain, Sabdo Palon bukan sekadar dongeng. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, bahwa leluhur masih mengawasi. Bahkan di hati mereka yang ragu, ada rasa gentar ketika mendengar nama itu. Karena Sabdo Palon adalah janji yang belum selesai, dan setiap janji yang belum ditepati selalu meninggalkan bayangan. Di penghujung hidupnya, Jaka Raga kembali mendaki lereng Lau. Meski tubuhnya lemah, ia ingin sekali lagi berada di tempat di mana kakeknya dulu menuturkan kisah. Ia berjalan pelan, ditemani tongkat kayu, melewati kabut yang turun pekat. Sampai di sebuah batu besar di tepi hutan, ia duduk. Nafasnya berat, tapi hatinya tenang. Ia menatap puncak lau yang terselimuti kabut, lalu berbisik, "Sabdo Palon, aku sudah menunaikan tugasku. Aku telah menjaga ceritamu. Aku telah menuturkannya kepada anak cucu. Kini saatnya aku pergi. Jika engkau benar akan kembali, semoga engkau datang sebagai cahaya, bukan sebagai murka." Kabut menyelubungi tubuhnya. Dalam kesunyian itu, Jaka merasa seolah ada bayangan besar berdiri di hadapannya. Sosok yang tinggi, bermata dalam, dengan suara bergema. "Waktuku belum tiba, anak manusia. Tapi ceritamu akan terus hidup. Karena aku adalah bayangan yang abadi."
Selama tanah ini masih ada, selama anak cucu Jawa masih mengingatku, aku akan tetap hadir. Jaka tersenyum, lalu menutup matanya. Nafas terakhirnya keluar perlahan, seiring dengan kabut yang menelan dirinya. Tahun-tahun berikutnya, anak cucu desa itu terus menuturkan kisah Sabdo Palon. Mereka tidak pernah benar-benar tahu apakah ia akan kembali, tapi mereka yakin satu hal, selama cerita itu dijaga, selama tanah ini dihormati, Sabdo Palon akan selalu ada. Ia mungkin tidak terlihat, mungkin tidak berwujud, tapi ia hadir dalam semangat, dalam doa, dalam bisikan angin malam. Sabdo Palon adalah bayangan yang abadi. Bayangan yang menyertai tanah Jawa, dari masa lalu, kini, hingga masa depan. Dan di puncak Lawu, kabut masih turun setiap malam. Kadang terdengar suara samar, entah dari angin, entah dari jauh. Aku akan kembali.